Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nisa Tasya Aulia dengan NIM 20220040274. Dibuatnya video ini tidak lain adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dengan dosen pengampu Bapak Alun Sujada, Eskom MT. Di video kali ini, saya akan mereview beberapa materi yang telah dibahas sebelumnya. Part 1. Selamat menyaksikan! Di video pertama ini, kita akan membahas mulai dari pengenalan algoritma. Yang kedua ada variabel, tipe data, dan operator pada Java. Yang ketiga ada perulangan for and while. Dan yang keempat ada array. Yang pertama, apa itu algoritma? Algoritma adalah kumpulan urutan perintah yang logis untuk memecahkan sebuah permasalahan. Algoritma secara umum dibagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama ada uraian deskripsi, yang kedua ada flowchart, dan yang ketiga ada pseudocode. Ini adalah salah satu contoh uraian deskripsi cara membuat kopi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan air ke dalam panci, kemudian panaskan hingga mendidih. Yang ketiga, sembari menunggu air mendidih, siapkan kopi hitam dan gula. Yang keempat, masukkan 1 sendok teh kopi hitam ke dalam gelas. Yang kelima, jika air sudah mendidih, tuangkan ke dalam gelas. Pastikan air yang dituangkan tidak terlalu banyak. Yang keenam, aduk lalu masukkan 2 sendok teh gula. Yang ketujuh, kemudian aduk kembali hingga kopi dan gula tercampur merata. Yang kedelapan, jika rasanya kurang pas, Anda bisa menambahkan gula kembali. Tapi yang kesembilan, jika dirasa sudah pas, kopi siap dihidangkan. Nah, yang kedua ini ada flowchart. Flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah atau sebuah proses dari suatu program. Ini ada contoh flowchart dari cara pembuatan kopi tadi. Dan yang ketiga ada pseudocode. Pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman yang dibuat dengan tujuan agar mudah dibaca dan dipahami. Nah, yang kedua kita akan membahas variabel, tipe data, dan operator pada Java. Apa itu variabel? Variabel merupakan sebuah kontainer yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai secara sementara pada sebuah program dengan tipe data tertentu. Sementara di sini, berarti nilai dalam variabel dapat diubah sesuai keperluan dan ketika program dihentikan, maka nilai dari variabel akan hilang. Nah, menurut skop atau berdasarkan ruang lingkupnya, variabel dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada member variabel atau kelas variabel, yaitu variabel yang dimiliki oleh kelas, di mana deklarasinya diletakkan di dalam kelas, sehingga variabelnya akan dapat diakses oleh semua metode, dan minimal di dalam kelas yang mendefinisikannya. Dan yang kedua ada local variabel, yaitu variabel yang dimiliki oleh metode, di mana deklarasinya diletakkan dalam metode, sehingga variabelnya hanya dapat diakses dalam metode yang mendeklarasikannya. Nah, di samping ini ada contoh penggunaannya. Yang kedua ada tipe data. Tipe data adalah suatu kelompok yang mempunyai jenis-jenis tertentu. Dengan kata lain, tipe data adalah sebuah cara yang digunakan untuk menentukan jenis suatu data tersebut. Kata lain dari hal ini ialah deklarasi variabel. Pada dasarnya, tipe data pada sebuah variabel dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tipe primitif yang meliputi tipe boolean, yaitu tipe data yang hanya mempunyai 2 nilai, yaitu true dan false. Dan yang kedua ada tipe numerik yang meliputi byte, short, integer, long, karakter, float, dan double. Dan yang kedua ada tipe data reference yang meliputi tipe kelas, tipe array, dan tipe interface. Dan di samping ini ada contoh penggunaan tipe data. Dan yang ketiga ada operator. Apa itu operator? Operator dalam bahasa pemrograman merupakan sebuah simbol yang dapat kita gunakan untuk melakukan suatu operasi. Contohnya operasi matematika seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Selain itu, operator juga digunakan untuk memberikan nilai ke suatu variabel atau membandingkan 2 buah nilai atau lebih. Operator adalah sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Nah, ini ada jenis kelompok operator. Jenis kelompok operator itu ada 6. Yang pertama ada operator aritmatika, yang digunakan untuk melakukan operasi perhitungan matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Nah, di samping ini ada contoh penggunaan operator aritmatika. Dan yang kedua ada operator penugasan.
Operator penugasan itu simbolnya ada sama dengan, min sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan persen sama dengan atau pengisian dan sisa bagi. Operator penugasan digunakan untuk memberikan sebuah nilai ke dalam variabel. Nah, di samping ini ada contoh penggunaan operator penugasan. Dan yang ketiga ada operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan antara beberapa kondisi dengan nilai-nilai yang dihasilkan adalah boolean atau true or false. Nah, simbol-simbol operator perbandingan ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, di samping ini ada contoh penggunaan operator perbandingan. Yang keempat ada operator logika. Operator logika adalah operator yang mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kaidah matematis. Simbolnya ada dan, yaitu and, dan yang kedua ada logika or, yang ketiga ada logika not, negasi atau kebalikan. Contoh, kondisi 1 cuaca mendung, kondisi 2 kondisi badan sedang sehat. Pernyataan, jika cuaca cerah dan kondisi badan sedang sehat, maka saya akan pergi berbelanja ke pasar. Hasilnya adalah tidak pergi berbelanja ke pasar. Di sini ada tabel-tabel kebenaran. Ada tabel kebenaran and, or, dan not. Jadi, operator and akan bernilai true jika semua kondisi bernilai true. Dan operator or akan bernilai true jika salah satu kondisinya bernilai true. Nah, berikut ada contoh penggunaan operator logika. Nah, yang kelima ada operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk operasi biner. Simbolnya ada and, or, XOR, negasi, left shift, unsigned, right shift, unsigned. Contohnya ada misalnya kita punya variabel A sama dengan 60 dan B sama dengan 13. Jika dibuat dalam bentuk biner maka akan menjadi seperti ini. Yang keenam ada operator ternary. Operator ternary ini seperti membuat pertanyaan. Simbolnya adalah tanda tanya dan titik 2. Kamu suka aku? Ya, tidak. Contoh di atas, dari kalimat kamu suka aku adalah pertanyaan atau kondisi yang akan diperiksa. Jika jawabannya benar, maka hasilnya adalah iya. Jika sebaliknya, hasilnya adalah tidak. Nah, di samping ini ada contoh penggunaan operator ternary. Hasil output ketika program tersebut dijalankan adalah 10 lebih kecil dari 20. Nah, yang ketiga, kita akan membahas perulangan for and while. Apa itu perulangan? Perulangan atau yang lebih dikenal dengan istilah looping adalah sebuah metode yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan baris program secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi dan batasan perulangan. Nah, di sini ada looping for, ada looping for each, looping while, looping do while. Dan yang keempat, kita akan membahas array. Apa itu array? Array adalah tipe data yang berisi kumpulan dari beberapa nilai. Nilai yang terdapat dalam array disebut dengan elemen. Dan pada setiap elemen memiliki nomor pengenal yang dikenal dengan istilah indeks. Nah, indeks array dimulai dari angka 0. Untuk mengakses indeks array yang paling akhir, dapat menggunakan panjang array dikurangi 1. Nah, ini ada contoh variabel array, bentuk-bentuk array, penggunaan array. Nah, bagaimana representasi array? Elemen dari array dapat bertipe string, number, dan boolean. Bahkan, elemen dari array bisa berupa objek atau array yang lain. Dan yang selanjutnya ada pembuatan array. Di bawah ini ada contoh-contoh pembuatan array. Nah, yang selanjutnya ada array sebagai objek. Adalah array yang dibuat menggunakan kata kunci new. Maka array adalah sebuah objek, sehingga array mempunyai atribut dan metode yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Yang selanjutnya ada array clone yang digunakan untuk menduplikasi nilai dari array satu ke array lainnya. Ini ada contoh penggunaan array clone. Yang selanjutnya ada array sort yang digunakan untuk mengurutkan data. Sekian beberapa review materi algoritma dan struktur data dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.